Ceramah Ramadan hal yang mudah bagi Anies, tapi sulit bagi Prabowo dan Gibran. Sosok Prabowo Gibran terlihat kehilangan popularitasnya saat Ramadan, pasca masyarakat ramai membicarakan ceramah Anies di UGM dan di ITB. Selalu deh. Kalau mau mematikan demokrasi ada 3 juga caranya. 1, ganti aturan main. Abah, Abah kalian kemarin kan memainkan politik identitas di masjid UGM. Nah, nampak betul Abah kalian itu belum bisa move on. 11-12 sama kalian. Tahan, jangan emosi. Ini bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Kami tahu Abah kalian itu memang Imam Mahdi. Apalagi kalau sempat ini terinspirasi sama tingkah lakunya si Anies. Udahlah bikin partai baru lah, kan begitu kan. Ini adalah sebuah langkah. Sebetulnya ini adalah langkah realistis tapi konyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Vandur Official. Kali ini saya akan mereaksi tentang politik identitas Anies Baswedan yang kemarin ceramah di UGM ya guys, di Masjid UGM, yang menimbulkan kontroversi ya guys, karena Anies Baswedan ini alias Abah alias Imam Mahdi ini belum bisa move on karena pemilu kemarin ya guys. Jadi buat kalian pendukung Abah atau pendukung Imam Mahdi, harap ya jangan baper ya guys. Oke, inilah isi penjelasan dari Abah Anies. Yuk kita dengarkan ya guys. Hai Abah, Abah kalian kemarin kan memainkan politik identitas di masjid UGM. Nah, nampak betul Abah kalian itu belum bisa move on. 11-12 sama kalian. Tahan, jangan emosi. Ini bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Kami tahu Abah kalian itu memang Imam Mahdi, tapi gak segitunya juga loh sampai kampanye di masjid. Nah, ini Abah kalian, Imam Mahdi kalian kena batunya. Pokoknya ini ada sejumlah warga, ada juga mahasiswa yang ikut mengusir. Pokoknya mereka muak dengan politik identitas Imam Mahdi kalian. Ternyata masyarakat kita sudah cerdas. Pokoknya mereka sudah tidak mau lagi termakan oleh tokoh pemecah belah bangsa. Oke, langsung kita dulu nyata berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Mohon maaf ternak Abah, kita agak bahagia, jadi mohon maaf ya. Pilihlah pasangan yang memiliki kesadaran soal pendidikan. Karena kalau pasangan pendidikan, maka di dalam rumah itu akan ada fokus soal pendidikan. Dan pendidikan ini kunci. Kalau Anda sekarang tidak memasukkan faktor kepedulian pada pendidikan, nanti sesudah menikah Anda harus mendidik pasangan Anda. Kalau kita telusuri ya guys, ternyata Abah Anies ini dari isi pidato tadi, dia termasuk orang yang belum bisa move on dari pemilu kemarin ya guys. Karena dia berpolitiknya sangat ya nggak wajar gitu ya guys. Bahkan di masjid aja untuk bicara masalah politik ya. Bahkan dia kayaknya mencari panggung ya, atau mencari pekerjaan gitu ya guys. Dan pelayan ya gitu ya, bisa untuk kerjaan dia karena dia nganggur ya guys. Makanya Maya dapat panggilan ceramah kemudian dibayar gitu ya. Itulah kerjaan Pak Anies sekarang. Cuman Anies dan kelompoknya yang berani bawa agama buat jadi bahan jualan politik secara sembrono. Kali ini kita bahas yang lagi ramai, ceramah Anies Baswedan di Masjid UGM. Viral, jadi pergunjingan, dan tentu ada yang pro kontra. Tapi kalau kita bedah satu persatu, kita bakal lihat jelas bahwa ini bukan sekadar kritik politik biasa. Ini kritik yang pakai gaya politik identitas yang terlalu berlebihan. Mari kita urai satu persatu. Anies bicara soal 3 cara mematikan demokrasi. Pertama, mengubah aturan main. Katanya, ada perubahan aturan di pemilu 2024 yang bikin seseorang yang belum cukup umur bisa maju. Jelas ini menyindir putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres. Oke, fair kalau mau kritik.
Tapi coba kita pakai logika. Putusan MK itu bagian dari sistem hukum kita. Kalau mau dibilang demokrasi mati gara-gara aturan main diubah, ya tolong sekalian kritik juga saat Jakarta dipimpin Anies dulu. Ingat Formula E, aturan main anggaran bisa diubah sesuka hati. Ingat bagaimana proyek itu jalan tanpa hasil nyata sampai sekarang, itu demokratis. Dan satu hal yang penting, kalau putusan MK ini dianggap mematikan demokrasi, kenapa saat putusan MK di era SBY yang dulu meloloskan Jokowi di Pilgub Jakarta 2012 nggak dibilang begitu? Kenapa standar ganda? Demokrasi itu bukan demokrasi kalau hanya dipakai saat menguntungkan sendiri. Kedua, Anies bilang demokrasi dimatikan dengan cara menyingkirkan lawan politik. Katanya dia nggak bisa maju di Pilkada Jakarta 2024. Lah, emang aturan mana yang melarang Anies maju? Masalahnya bukan aturan, tapi nggak ada partai yang mau usung dia. Kenapa partai ogah dukung? Karena mereka tahu, Anies ini beban politik. Elektabilitas tinggi nggak cukup kalau rekam jejaknya nggak bisa meyakinkan. Partai politik bukan yayasan sosial. Mereka pasang calon yang bisa menang. Kalau Anies nggak diusung, yaitu karena dia gagal meyakinkan partai, bukan karena demokrasi dimatikan. Ketiga, Anies bilang demokrasi dimatikan kalau wasit ikut jadi pemain. Ini jelas-jelas narasi basi yang nggak terbukti. KPU dan Bawaslu dikendalikan. Ayo, mana buktinya? Kalau memang ada kecurangan besar, kenapa Anies nggak bawa bukti ke Mahkamah Konstitusi? Kenapa di sidang sengketa Pilpres, timnya cuma bawa asumsi dan cerita, bukan bukti konkret? Demokrasi itu bicara data, bukan sekadar tuduhan tanpa dasar. Selain nyindir Jokowi, Anies juga menyinggung program makan siang bergizi, gratis Prabowo. Katanya pendidikan itu bukan cuma soal makan, tapi soal budaya membaca. Loh, emangnya ada yang bilang makan siang gratis itu pengganti pendidikan? Yang benar itu, pendidikan bagus, butuh anak yang sehat dan nggak kelaparan. Mau baca buku segudang, kalau perut kosong, otak nggak bakal bisa nyerap ilmu. Ya, semoga Pak Anies Baswedan ini sadar ya, tidak selalu membuat kegaduhan ya guys. Karena kemarin kalah pemilu sehingga sekarang dia mencari pembenaran diri, mencari dukungan, akhirnya mengadu domba, merongrong Indonesia sekarang ini ya guys. Dengan berbagai cara dia berpolitik ya guys. Ya tahu sendirilah gaya politiknya Pak Anies Baswedan ini ya. Ya sangat unik dan sangat lucu lah gitu ya, pokoknya gitu. Ceramah Ramadan hal yang mudah bagi Anies, tapi sulit bagi Prabowo dan Gibran. Sosok Prabowo Gibran terlihat kehilangan popularitasnya saat Ramadan. Pasca masyarakat ramai membicarakan ceramah Anies di UGM dan di ITB. Selalu deh. Ini kita lihat ya, kita baca komentarnya, karena komentarnya lebih banyak nih dari like-nya ya. Ngapain presiden ceramah Ramadan? Lumayan dapet job isi ceramah bisa buat lebaran. Iya, cocok jadi penceramah saja. Iya, gimana baiknya Abah aja. Itu sulit buat presiden dan wapresnya karena sibuk kerja. 2029 asal jangan Anies. Kata Abah, dunia nggak adil karena dia nggak jadi presiden. Nih. Ya gimana ya, Pak Pragib kan bukan pengangguran soalnya. Gimana guys kalau menurut kalian? Ya wajarlah ketika dia waktu pemilu kemarin kalah ya guys. Bahkan dia menilai orang itu sangat rendah sekali ya. 11 dari 100, wais ngeri. Sangat melecehkan ya kemarin ya guys. Sekarang dia gimana? Ya justru dia sekarang tumbang. Dan dia menjadi mencari pekerjaan dengan cara berpolitik yang tidak baik ya guys. Karena dia politik identitas, membawa agama, kemudian dia ceramah di masjid. Pasti bawa ya menyinggung-nyinggung tentang pemerintahan di bawah pimpinan Pak Prabowo. Ini kan salah satu cara dia ya. Ya maklumlah Imam Mahdi gitu ya. Buat kalian penggemar Imam Mahdi ya jangan baper ya guys. Dengar kabar Anies Baswedan bikin partai. Partai Perubahan Indonesia. Ku tengok kemarin itu orang itu lagi rapat kan.
Aku udah bisa tebak itu. Orang yang ada di dalamnya pasti itu lagi. Percuma nama Partai Perubahan, tapi orangnya isinya nggak berubah. Ya, kalau Anies bikin partai itu nggak masalah. Gagal dia cagup Jakarta, gagal dia cagup jadi di Jawa Barat. Setelah gagal semuanya bikin partai, nggak masalah. Yang jadi masalah ketika semua calon kepala daerah yang gagal rame-rame bikin partai, itu jadi masalah. Tahu nggak kalian? Sekarang itu calon kepala daerah yang akan bertanding itu ada lebih dari 1.200. 1.200 pasangan calon. Ya, katakanlah dulu masing-masing daerah itu satu paslon yang menang, separuh gagal. Artinya 1.200 bagi 2 akan ada 600 partai baru di Indonesia. Apalagi kalau sempat ini terinspirasi sama tingkah lakunya si Anies. Udahlah bikin partai baru lah, kan begitu kan. Ini adalah sebuah langkah. Sebetulnya ini adalah langkah realistis tapi konyol. Konyolnya gue bilang. Ya, kenapa aku bilang konyol begini loh ya? Kalau ketika kau itu mau membangun sebuah partai, ya, kau harus berangkat dari hati yang bersih, motivasi yang bersih, langkah-langkah yang bersih. Contoh Prabowo, ya, Prabowo meninggalkan Golkar, dia tidak menjelek-jelekan partai Golkar. Akhirnya apa? Dia bisa membangun partai Gerindra yang luar biasa. Pada saat ini mereka mendapatkan ranking ketiga. Setelah itu Surya Paloh itu dulu adalah anggota dari Partai Golkar juga. Keluar dari Golkar, dia tidak pernah menjelek-jelekan Partai Golkar. Akhirnya apa? Nasdem bisa besar seperti sekarang ini. Itu baru mantap. Ini kau partai belum terbentuk udah kau jelek-jelekan partai orang. Yang kau jelekkan bukan cuma satu. Semua partai kau jelekkan. Kau bilanglah tersandra kekuasaan. Ya, kita sebagai warga biasa ya kita doakan semoga Abah Imam Mahdi, Abah Anies ini segera sadar ya guys. Bisa move on dari kekalahannya kemarin ya, sehingga tidak berpolitik yang tidak baik ya guys. Karena politik identitas itu nggak baik sekali ya guys. Dia bisa ceramah mulu gitu ya guys. Ya tak akui sih namanya Pak Anies nih bisa pintar berbicara ya. Bahkan angin aja gimana itu ya. Nah itulah inti seperti itu. Silakan buat kalian yang ingin berkomen, komenlah di bawah ini, oke? Tetap semangat, semoga Indonesia semakin jaya di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Gibran, oke? Semangat!